Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jakarta Selasa kemarin. Pertemuan ini merupakan pertemuan ketiga kalinya sejak Desember 2022 atau dalam 3 bulan terakhir. Ya, sebagian orang ini menganggap pertemuan Luhut Binsar Panjaitan dengan Surya Paloh bermakna politik karena posisi Luhut Binsar Panjaitan sebagai seorang pejabat istana. Adakah pertemuan ini terkait erat dengan kontestasi pemilu Presiden 2024? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Tadi sudah kami perkenalkan satu persatu. Saya ingin sapa lagi Bapak-Bapak, selamat petang. Sudah ada Pak Sugeng, Mas Toto, dan juga Pak Gun-Gun. Selamat petang. Selamat petang. Oke, Ya, sudah selamat terlihat. petang, Agita, Tisa, Ya. dan juga pemirsa TV One. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Nah, kita ingin dengar suara dari pakar politik. Ya. Pertama kita ingin menuju ke Mas Gugun Ya. terlebih dahulu. Mas Gugun, kira-kira ini dominannya ketika pembicaraan ada 1,5 jam lebih dan juga ada pertemuan yang tertutup sekitar 40 menitan itu, apakah hanya membahas yang berkaitan dengan kebangsaan saja atau jangan-jangan main core yang dibahas adalah soal perpolitikan 2024? Iya, kita tidak bisa kemudian menyimpulkan pertemuan itu hanya semata-mata normatif. Ya, bicara soal hal-hal besar, frame besar, karena ada konteks sosial politik yang relevan untuk dibincang sebagai satu agenda terdekat. Ya, saya tidak menafikan bahwa perjumpaan itu pasti ya terhubung dengan konstelasi 2024 juga. Sama halnya misalnya dulu Pak Luhut juga jelang pemilu 2019 itu melakukan jejaring komunikasi politik. Jadi kalau dalam bacaan komunikasi politik itu kan ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Semua orang melakukan itu baik lewat negosiasi, lobby ya, yang ujungnya ada dua hal. Pertama adanya kesepahaman, yang kedua adanya kesepakatan. Jadi perjumpaan ya belum tentu meskipun sepaham itu bersepakat. Nah, dalam konteks itulah saya pikir Pak Luhut memerankan fungsi sebagai bridging ya dalam konteks jejaring komunikasi politik itu, bahwa dia tidak bisa dinafikan ya figur Pak Luhut itu memang mewakili yang disebut dengan circle ya, circle kekuatan politik tertentu, misalnya circle-nya Pak Jokowi begitu. Itu kan mau nggak mau politik asosiatif selama ini memang kuat melekat pada sosok Pak Luhut. Nah, persoalannya adalah apakah di agenda 2024 ada kesepahaman yang dibangun, nanti apakah berujung dengan kesepakatan atau tidak, menurut saya akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya dinamika internal eksternal partai politik, dinamika figur yang bertarung, kemudian kesepakatan-kesepakatan yang mungkin menjadi ruang negosiasi yang tidak bisa dibuka di media, seperti Pak Sugeng tadi sampaikan. Ada perbincangan yang sifatnya ada CPM itu istilahnya, Communication of Privacy Management. Jadi manajemen pengelolaan pesan yang mungkin sebagian diantaranya di skip dalam konteks misalnya ruang publik. Nah, itulah yang dulu kita bisa lihat misalnya Pak Luhut bertemu dengan Pak Prabowo, ya kan? Dan itu kemudian jadi instrumental conditioning atau pengondisian instrumental ya pada saat misalnya pemilu usai, akhirnya kemudian ada politik akomodasi yang sebenarnya jauh-jauh hari sudah disiapkan prakondisinya. Hal-hal seperti itu menjadi hal yang mungkin harus kita baca sebagai sebuah mata rantai ya komunikasi politik yang tidak bisa dibaca hanya dalam satu segmen begitu. Oke, Mas Gun-Gun, sebenarnya seberapa signifikan memang keputusan Nasdem yang mendukung Anies ini akan berpengaruh pada posisi Nasdem ini di pemerintahan? Kalau tadi Mas Toto bilang sejak pencalonan Anies oleh Nasdem hubungannya jadi merenggang dari Nasdem dengan pemerintah. Iya, saya tahu. Iya, ini kan pola aksi reaksi ya, interplay, dan saya pikir selama ini masih bisa di proses-proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Bang Surya Paloh itu menurut saya masih menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk kemudian memosisikan Nasdem berada dalam line up ya kabinetnya Pak Jokowi. Nah, ini yang kemudian kalau saya ingin mengulas tadi ikut diskusi soal saya setuju bahwa persoalan yang dibincang oleh Bang Surya Paloh dengan Pak Luhut ya, menurut saya kecil kemungkinannya kalau bicara perjodohan. Ya, ini dugaan saya berdasarkan tentu analisis ya, bahwa karena ini
proses masing-masing standpoint-nya udah jalan nih ya. Dan proses itu menurut saya lebih berpotensi ya kalau kita baca pada upaya mitigasi ya situasi di masa mendatang. Kalau saya lihat begitu ya. Kenapa saya bilang mitigasi? Karena apa? Proses politik elektoral itu kerap kali kan melahirkan fase turbulence ya. Dan proses-proses itu pasti butuh jembatan. Dan jangkar-jangkar komunikasi yang dilakukan oleh Pak Luhut itu kerap kali ya bisa kemudian memosisikan kekuatan-kekuatan politik yang berbeda itu berada dalam zona atau area yang memungkinkan untuk duduk bersama atau zone possible agreement-nya begitu. Nah ini mitigasi dari pihak menurut saya Circle Istana untuk kemudian karena kita tidak bisa lepaskan konteks politik Indonesia itu pola koalisinya itu pola koopsi seringkali gonta-ganti pasangan kan. Contoh misalnya kita bisa melihat ada 2 tahap proses koalisi dalam proses kandidasi sama koalisi dalam pembentukan kekuasaan. Dan bagi saya itu juga tidak boleh dilepaskan dari analisis kita dalam menempatkan politik atau pergerakan politik aktor. Contoh misalnya bagaimana kita sebagian orang terheran-heran kenapa Gerindra kemudian masuk ke dalam kabinet misalnya pasca pemilu. Ini kan sudah dimitigasi sebetulnya pada saat fase-fase sebelum proses pemilu itu berlangsung, maksud saya sebelum hari H pencoblosan, dan itulah yang disebut dengan mitigasi ke masa depan. Proses komunikasi untuk kemudian menjembatani ruang-ruang perbedaan itu pada satu titik di mana ada kesepahaman yang bisa saja kemudian bersanding dalam kesepakatan. Contoh misalnya, bagaimana misalnya power sharing di masa mendatang untuk proses-proses pengamanan misalnya prioritas-prioritas pemerintahan hari ini, maksud saya pemerintahan Pak Jokowi, IKN kah dan lain-lain begitu yang kemudian high priority dan itu kemudian memerlukan banyak sekali jangkar komunikasi baik dengan Circle Istana hari ini yang kemudian berpotensi untuk maju di 2024 ataupun pihak lawan. Jadi bagi saya bacaan saya pertemuan-pertemuan semacam ini bukan untuk perjodohan yang sifatnya dalam proses kandidasi tapi untuk memitigasi potensi-potensi masalah ya bagi tentu Pak Luhut mewakili Circle Istana untuk kemudian prioritas-prioritas agenda di masa mendatang pasca pemilu. Oke. Begitu. Kira-kira kalau menurut Mas Gunggun potensi masalah yang harus dimitigasi apa sih? Ya sekarang kan kalau kita lihat misalnya sekian banyak skema proyek besar ya sebut saja termasuk mercusuar tuh di era Pak Jokowi seperti IKN ini kan memerlukan yang disebut dengan continuity ya kan keberlanjutan. Proses-proses keberlanjutan ini kan membutuhkan komunikasi dengan ragam kekuatan real yang bertarung juga di 2024. Ini hanya satu contoh, ya. Dan itu kan memerlukan yang disebut dengan menurut saya proses yang tidak hanya ya dibincang dalam konteks misalnya kesepahaman dengan satu pihak, tapi dengan pihak lain yang sebut aja akan berhadapan di pemilu 2024. Nah, menurut saya Pak Luhut posisinya tadi seperti saya sampaikan menjadi bridging tuh, dan jangkar komunikasi itu bukan berarti tidak penting dalam konteks misalnya pasca pemilu, bahkan di pemilu sekalipun itu bisa memainkan peran-peran. Game maker itu kan bukan hanya ketua partai ya, tetapi juga menurut saya harus membaca Pak Jokowi sebagai bagian dari game maker penting di 2024. Dan posisi itu menurut saya bisa terlihat juga dari pergerakan para aktor yang berada di dekat Pak Jokowi, antaranya adalah Pak Luhut. Oke, baik.